Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Waalaikumsalam. Janu Gauri. Bersama saya Mang Ai, ahli pengobatan alternatif healing, esoterik, dan lain sebagainya. Kemudian ada Abah Jam, ini ahli detektor emas. Ya. Kapan kita jalan nih Pak Jam nih? Nah, Kayak masalahnya. Udah lah ya. Oke, sekarang siapa nih? Mang Ai Ayo, apa udah. Pak Jam yang Oh, Jawa? isi? Oh gitu Kita ya, baik. Oke, Mang Ai. Sepuluh. Sehu. Baik. Mangga, Mang Ai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Baik, Pak Haji Bajama. Sekarang kita ngebahas yang agak ini dah, fenomena ngerogoh sukmo dah, Pak. Nah, ini kayaknya belum ya? Belum. Ngerogoh sukmo belum. Sebetulnya Pak Haji, ini tepatnya Pak Jama. Soalnya dia yang pernah ngerasain mati suri gitu ya, atau perjalanan astral gitu ya. Tapi kita bahas dulu deh sebentar deh ya. Apa sih ngerogoh sukmo sebetulnya, Pak? Ngerogoh sukmo itu sebetulnya di dalam tataran Jawa, Pak ya. Bahasa Jawa berarti artinya kembalinya sukma, Pak. Setelah melakukan perjalanan, kalau bahasa ini mah astral projection kali Pak ya, kalau istilahnya itu ya. Atau disebut juga jiwa yang kembali, Pak. Dan ini harus kita bedakan nih, Pak, antara ruh, jiwa dan sukma. Kalau ruh mah hanya Allah dah ilmunya, Iya, karena kita dibatasi, Pak. setuju ya. Kalau ilmu ruh itu, karena ada di surat Al-Isra ya 85 ya, bunyinya siapa lagi Pak. Tapi menyatakan bahwa, hai Muhammad, bahwa ilmu tentang ruh itu, pengetahuan tentang ruh itu hanya Allah saja yang tahu. Urusanku aja. Urusan Allah saja gitu lah. Jadi ini kita tidak membahas tentang ruhnya nih Pak nih. Iya. Adapun tentang jiwa, jiwa itu sebetulnya bagian dari ruh juga sih Pak. Tapi ya itu ke spiritualnya dia lebih ke apa ya? Ke perasaan, pendengaran, dan rasa Pak ya. Penglihatan itu ke jiwa nih Pak. Kalau sukma sebetulnya sukma juga nama lain dari ruh juga sih sebetulnya. Sukma. Tapi mungkin ada pembahasan lagi tentang ini. Nanti kita bahas lagi deh ya satu persatu Pak. Tapi yang kita bahas ini apa sih sebetulnya ngerogoh sukma? Kalau kita mah Pak Haji bisanya erup-erup kali Pak Haji. Kita mah erup-erup pernah ya. Kalau sampai keluar ketindihan ya. Itu pun ada nanti kita bahas nih ketindihan naon sih gitu ya. Nah kalau ini kan istilahnya astral projection ya, atau sebutnya juga out of body experience ya, perjalanan setelah kematian Mbak. Iya. Ada lagi NDE Pak, near death experience, perjalanan setelah kematian itu NDE Pak. Mati suri Pak sebetulnya itu Pak. Suri ya. Mati suri. Dan kalau kita bahas mati suri itu kenapa mati suri? Apa sih penyebabnya? Kalau mati suri kan karena salah satunya udara terperangkap di paru-paru, Pak. Udara terperangkap paru-paru. Jadi bisa juga karena stres yang ini atau dia ada apa ya spiritualnya ya. Ada salah satu yang ini jadi akhirnya terjadilah Nanti suri itu. mati suri Pak. Dan banyak sih penjelasannya nanti kita bahas lagi. Karena ini agak panjang juga nih Pak penjelasan. Ada lagi namanya erup-erup nih Pak, ketindihan. Atau disebutnya paralis ya. Iya, paralysis. Paralis. Sleep paralysis ya. Sleep paralysis. Apa? Sleep Sleep paralysis. paralis sleep. Iya. Kalau yang tadi kan Lazarus syndrome ya kalau mati suri. Nah ini biasa sih karena ini Pak, salah posisi tidur bisa juga. Iya. Kalau tidurnya terlentang, nah ini ya pernah juga tuh. Jadi ketika kondisi seperti itu mungkin udara kita enggak ini, akhirnya terjadi semacam ketindihan. Tapi yang menarik nih ngerogoh sukma nih Pak, karena ini bagian dari spiritual Jawa ya terutama ya di daerah Jawa ini. Kenapa orang bisa keluar gitu ya? Sebetulnya mereka keluar untuk apa sih gitu ya? Konon katanya sih mereka ingin ketemu dengan saudaranya Pak. Kakang kawah adi ari papat kalima pancer. Jadi ketika dia ketemu dengan itu, jadi mungkin untuk menambah spiritualnya kali ya. Iya, iya. Untuk menambah spiritualnya. Atau mungkin juga ngerogoh sukma bisa dipakai untuk yang lain ya. Karena mungkin berbeda tiap ini ya Pak. Tatarannya juga berbeda Pak.
Nah, tapi yang menarik Pak, apa sih yang bisa kita lakukan dengan teknik ini? Gitu ya? Mungkin ada dengan teknik zikir kali Pak Haji ya. Ya, Jadi seakan-akan dengan kita membaca zikir tertentu, badan kita tiba-tiba goyang muter dan mau keluar gitu ya. Itu saya pernah ngalamin tapi saya hentikan Pak. Karena kaget juga kok bisa sampai muter-muter gini gitu ya. Dan saya sampai belum terjadi. Ada lagi dengan teknik meditatif Pak. Ada lagi dengan olah nafas. Itu bisa dengan teknik itu. Tapi yang menurut saya mudah sih sebetulnya bagaimana kita menurunkan gelombang Pak. Sampai gelombang kita turun dari alfa ke theta. Dan theta ini yang disorientasi. Bukan tidur Pak ya. Theta itu sebenarnya bukan tidur Pak. Jadi kita Relax. kondisi rileks yang sangat Pak. Masuknya udah gelombangnya di 4 sampai 8 Hz Pak ya. Gelombang ini frekuensinya tuh. Nah, kita bisa melakukan teknik itu Pak. Dulu sih pernah latihan kayak gitu Pak. Jadi kita masuk ke gelombang itu dulu, turunkan. Lalu kita keluar dulu gitu ya. Sebenarnya bukan keluar sih Pak ya. Kita memvisualisasikan kali ya. Bahwa tubuh kita tuh melihat tubuh kita gitu loh Pak. Kita melihat tubuh kita lagi duduk. Terus lagi kita jalan-jalan. Misalkan jalan-jalan kemana. Nggak boleh jauh-jauh Pak. Itu adalah teknik itu. Ada lagi satu lagi teknik mungkin Pak Haji juga pernah Pak ya. Teknik esoterik yang ini Pak, kita hubungkan dengan tali perak Pak. Jadi ketika kita mau keluar Pak, kita harus pakai jubah dulu Pak. Baju energi namanya. Kenapa? Karena kita akan masuk ke dunia dimensi yang lain Pak. Dikhawatirkan kita akan ketemu dengan hal-hal yang makhluk kayak gitulah istilahnya. Entitas lain. Dan ini si tali peraknya itu akan selalu terhubung gitu Pak. Ada teknik kayak gitu. Namanya teknik energi Pak ya. Dia itu akan terhubung walaupun dia kemana dia tidak akan pernah terputus Pak si tali peraknya itu. Hanya kematian yang bisa memutuskannya Pak. Yang repot kalau putus gimana gitu ya. Tapi di setup dulu Pak, dikasih prompt dulu kita, kasih perintah dulu bahwa kita menggunakan baju energi yang tidak tembus dengan hal-hal yang itu gitu ya negatif dan tali perak ini yang sangat kuat dan tidak pernah akan putus. Itu harus dikasih prompt tuh Pak. Makanya gunanya prompt di zaman sekarang tuh udah pakai AI itu. Ternyata luar biasa tuh prompt Pak. Dan itu ternyata bisa Pak kita lakukan gitu. Gitu Pak Haji, Pak Jama. Ada yang mau menambahkan mungkin Pak Jama? wow, ini masih awam nih, jadi belum bisa komen. Tapi mungkin kalau pengalaman nih. Pengalaman. Kalau saya sih mimpi ya, itu cenderungnya mimpi mungkin ya. Cuma kok nyata banget gitu kan. SMP lah. Umur berapa sih SMP-nya? 14, 13 lah ya. Itu saya pernah mimpi meninggal. Jadi saya tuh kayak di satu ruangan gitu kan. Kayak di film-film gitulah. Terus emang kayak mirip film sih, jadi kayak ada cahaya gitu kan. Ada cahaya, terus ada kayak siluet, mungkin malaikat kali ya itu ya. Kayak siluet gitu tuh ngambil ya mungkin kalau yang saya lihat tuh dia mengambil ruh saya gitu. Cabut ruh. Nah, itu saya nonton aja kayak nonton film. Jadi ruh saya tuh waktu ruh saya dicabut tuh saya ngeliat gitu, keluar kayak putih-putih gitu loh. Bayangan gitu diambil. Sampai itu saya ngeliat saya di ngajiin, terus dimandiin, disolatin, sampai terakhir saya bangun begitu saya tuh ada di dalam kubur. Jadi di dalam pindah tuh, ya. POV-nya pindah. Jadi POV-nya pindah. Tadinya awalnya saya melihat saya di kubur. Terakhir saya bangun tuh saya ada di dalam kubur gitu loh. Jadi begitu tanah itu meruluk ke muka gitu kan, nah itulah saya sadar bangun. Kok pengalaman saya sih gitu. Ya. Sekali-kalinya mimpi yang saya ngelihat saya itu ya itu. Itu doang gitu. Setelah itu Pak Jama ada pengalaman spiritual nggak? Maksudnya gini, setelah mengalami itu apa Pak Jama jadi energi jadi musat gitu ya, atau malah Pak Jama bisa melihat hal-hal yang mungkin orang lain tidak bisa melihat gitu Pak Jama? Ya memang sih mungkin dari sebelum kejadian itu saya sering melihat hal-hal yang mungkin ya kata orang kuntilanak lah, pocong lah, ya ngelihat sih. Cuma saya juga bingung, dulu kan belum ngeh Pak. Indigo gitu ya? Belum ngeh, maksudnya menurut saya hal itu tuh biasa gitu, karena rumah kan di kampung gitu loh. Iya. Jadi ya biasa aja orang kampung ngeliat kayak gituan gitu. Jadi menurut saya itu hal biasa. Wajar ya. Iya, hal biasa karena
listrik juga belum ada, ya kan, masa masih pakai obor gitu kan. Kayaknya kampung banget ya, padahal di Depok gitu. Jam baheula bener. Zaman tahun berapa tuh? Tonton 89-an. Oh, masih inilah. 9. Itu emang ya saya anggap itu biasa gitu, karena memang tempatnya tuh gelap gitu. Jangankan jalan di belakang rumah saya aja itu gelapnya udah kayak apaan tahu kalau malam. Gelap gitu. Jadi saya pikir itu bukan suatu yang istimewa gitu loh. Jadi ya biasa aja gitu. Ngelihat kayak gituan tuh biasa gitu. Nggak takut tuh Pak Jawa? Takut ada, cuma nggak jadi tertekan gitu loh Pak saya. Jadi tidak menyebabkan saya takut. Misalnya gini loh, wah saya pernah ngeliat ini di sini, wah saya nggak akan pernah lewat situ lagi. Nggak, ya lewat aja lagi gitu loh. Jadi Malah sekundernya ke sini. jadi Iya. saya takut pada waktu kejadian memang, tapi tidak membuat saya kapok gitu. Maksudnya saya kapok, wah nggak berani lewat situ lagi, dia ntar begini-begini, enggak. Apalagi yang di belakang rumah ya kan, mau kemana ya saya ya pasti lewat situ gitu loh. Jadi itu sih poinnya. Saya nggak bikin saya trauma gitu loh Pak. Kan yang kalau yang mungkin yang agak berat kan kalau dia jadi trauma gitu kan. Ya. Kalau saya nggak, saya mungkin ya karena makanya ya bingung sih emang karena gede di kampung kali ya, jadi gelap kemana nih gelap ya. Udah biasa ya. Udah biasa gitu. Ya tahun 70-an kan gitu Pak. Iya. Iya. Gitu, cuma kalau yang erep-erep saya pernah tuh sekali itu di Kalimantan, saya lagi kerja praktek tuh. Mungkin sih itu apa ya? Ya memang itulah erep-erep kali ya. Jadi mata ngebuka sadar 100% tapi badan nggak bisa bergerak. Itu nggak bisa bergerak benar-benar badan. Kayak ketindihan kata orang. Cuma kan itu ada penjelasan medisnya. Iya. Ya, karena mungkin aliran darah kita terhambat, jadi otak 100% udah sadar tapi ini nggak bisa diberangin. Bener Pak, nggak bisa digerakin itu. Bahasa ini apa Pak? Can apa? Sukma can hiji gitu ya. Orang Sunda bilangnya apa tuh? Iya. Itu pas lagi mimpi meninggal itu sadar nggak itu mimpi apa enggak gitu? Enggak sadar itu mimpi. Kayak nyata aja, so ngeliat bapak saya, ibu saya, saudara-saudara saya pada ngaji depan mayat saya. Oh, jadi real banget ya? Real. Orang saya pas bangun aja itu yang pas, jadi point of view-nya yang tadinya saya ngelihat saya mau dikubur, terakhir saya ada di dalam tanah kuburan itu. Bangun-bangun tuh begitu si tanah itu meruluk ke muka Pak. Meruluk, bangun tuh Bang. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah masih hidup. Dan fenomena ini yang luar biasa sampai ada yang udah sampai masuk ini Pak ya. Saya udah dikafanin istilahnya gitu. Iya. Tapi waktu dikafanin saya belum jadi yang dikafanin Pak. Saya ngelihat saya dikafanin. Saya ngelihat saya dimandiin. Tapi begitu pas mau dikubur, istilahnya ceritanya mau berakhir nih gitu, mimpinya mau berakhir. Saya yang tadinya ngelihat saya dikubur, tentu saya ada di dalam kubur gitu loh. Saya dalam kubur dan begitu tanah mulai diuruk gitu ya, itu saya bangun. Dan ini fenomena ini kan banyak ya di masyarakat Pak ya. Dan sampai dia itu udah dimandiin ya. Udah benar dikapanin, bahkan kalau yang ini ada yang sampai udah dipetiin gitu ya. Dipetiin mungkin ya pas dipetiin masih gerak gitu, masih ada gitu ya. Kan banyak ya orang-orang yang koma ya Pak ya. Koma juga mungkin bagian-bagian dari ini juga Pak ya. Walaupun berbeda ini ya. Tapi kan istilahnya dia masih hidup gitu loh Pak. Masih ada, ketika dibayangin aja kalau dia masih hidup ternyata di peti itu ini, atau yang lebih parah udah dimasuk mana? Kuburan gitu. Malah ada cerita zaman dulu lah, setelah dikubur dia keluar lagi gitu ya. Saya pernah dengar hikayat ini, mungkin hikayat kali ya. Setelah dia dikubur nih Pak, pas dia lagi di tahlilin, datang tuh orang pada kaget kan. Mungkin ini cerita kali Pak ya. Dan ternyata dia bisa, wallahu alam sih, saya juga masih pikir juga, kok ditimbun segitu kan berapa ton ya bisa keluar dari situ gitu. Iya, aneh itu. Aneh ya fenomena. Tapi mungkin nyata sih. Kalau zaman dulu mah ya. Dan ini kan istilahnya masih dijelasin ya, mati suri itu sebutnya Lazarus syndrome ya. Apa mungkin karena kurang kalium atau apa gitu ya. Lazarus itu siapa ya? Lazarus syndrome Pak bahasa ininya. Enggak, Lazarus itu pendeta ya. Pendeta apa gitu lah. Lazarus itu. Jadi
yang saya tahu gitu, apa dia pendeta yang bisa hidup lagi ya? Kalau nggak salah gitu. Mungkin itu kali ya. Dia diambil dari penamaan itu ya, orang yang mati suri ya. Oke. Itu Pak Haji. Iya, 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 iya. Tapi yang menarik ada Pak. Ini kita tarik lagi ke Rogo Sukmo ya. Atau Raga Sukma gitu ya. Dulu saya punya komunitas Pak. Ini Saguru Sealmu lah istilahnya. Tapi kita bertemanan di Facebook Pak. Di Facebook. Nah masing-masing kita melakukan teknik kontemplasi Pak. Teknik gelombang, nurunin. Tujuannya apa coba? Kita ngejar apa yang di Bali Pak? Leak. Leak. Ngejar leak gitu Pak. Tapi emang di komunitas saya ada jago Pak. Satu perguruan lah istilahnya sama saya Pak. Tapi kita temenan semua di Facebook ya, kan ketemu di Facebook tuh waktu itu. Nah kita masing-masing di rumah masuk teknik itu Pak. Itu tujuannya untuk ini. Jadi kita ketemuan, misalkan kita ketemuannya di kuburan gitu Pak. Kebayang nggak Pak? Maksudnya ketemuan secara fisik apa? Itu secara fisik Pak. Ini yang disebut yang Rogo Sukmo ini Pak. Tapi dengan teknik penurunan gelombang ke teta Pak. Oke. Nah kita menurun ke teta dulu, dan teta nanti kita keluar gitu ya. Dan saya sih salah satu yang nggak jadi gitu Pak. Karena saya pikir ngapain juga gini-ginian gitu ya. Ngapain gini-ginian kan ini Pak dijanjin jam sekian gitu ya. Dan setelah saya lihat reviewnya di Facebook itu ternyata mereka bisa ketemu Pak. Ada 5 orang yang sempat bisa ketemu. Salah satunya yang teman saya yang jago sih, namanya si Budi apa gitu ya. Jago emang dia. Waktu pelatihan juga dia paling menonjol lah itu ya. Dan dia yang jadi pemimpinnya. Dan menurut mereka ketemu di kuburan Pak. Dan leak-leak itu menurut mereka ya Pak ya, banyak Pak di situ. Wallahu alam apa namanya atau apa, tapi yang kepalanya ini ya mungkin kayak palasik gitu ya. Dan ternyata memang banyak Pak mereka di daerah kuburan-kuburan itu. Dan lucunya ini nggak tahu ceritanya benar atau enggak, namanya kita baca di Facebook mereka ya, versi mereka ya, mereka bisa ketemu Pak. Jadi Merogo Sukmo bisa berjamaah begitu ya? Bisa berjamaah juga Pak. Jadi janjian. Jadi janjian, dan ini kan yang tadi saya bilang Pak, kita ada teknik namanya teknik penurunan gelombang masuk ke teta. Dan di teta itu mereka keluar. Dan mereka memang latihan udah intens Pak. Latihannya intens. Kalau saya nggak jadi ya. Nggak jadi ya gitu ya. Ntar pulang jasad. Nyasar ulangnya. Dan pas saya baca di itu komen-komennya, kan ada komunitas kan kita. Dan mereka ini ngejar ya. Dan katanya sih mereka pernah malam-malam Pak. Apa sebenarnya Pak? Malam-malam mereka keluar semua tuh ada berapa sih, ada 7 orang, 10 orang gitu ya. Dan mereka kebanyakan nyari bayi ya, bayi yang masih bau amis ya Pak ya, yang masih wangi itu Pak. Nggak tahu yang diambil itu apa ya. Makanya kenapa ada fenomena anak bayi tiba-tiba kayak asibat gitu ya, tiba-tiba teriak gitu, tiba-tiba ini. Kamu cik orang mah koreak itu, mana koreak orang Sunda bilang mana koreak, kan pernah nggak Pak? Koreak gitu ya. Mungkin juga itu kali fenomena Pak. Oh, itu. Zaman dulu kan ada Pak, yang sebut mano koreak. Menurut saya sih mungkin itu Pak. Dan mereka ngejar Pak, ngejar, nggak boleh ketangkep atau enggaknya ya. Cuma ngejar-ngejar doang di dunia versi mereka nih Pak. Meta. Iya. Versi meta. Versi ini. Dan itu teknik Rogo Sukmo yang istilahnya modern nih Pak. Kalau zaman dulu mungkin orang yang bisa ngerogo Sukmo orang spiritualnya tinggi Pak ya. Iya, iya, iya. Yang bisa keluar seperti itu, gitu Pak Haji Pak Jamal. Berarti kalau di sambungin sama teknologi itu yang kemarin kita sempat bahas juga, berarti teknologi meta itu sebenarnya Merogo Sukmo ya. Meta ya. Ya kan? Kita bisa pacaran di dalam situ, kita bisa ngapain? Kita ngeliat diri kita sendiri kan? Iya, iya. Bener ya? Iya, benar. Iya. Jadi kita iya gitu. Iya kan, sama aja yang Merogo Sukmo modern itu. Ya. Di virtual ya. Iya, jadi Ya, virtual ya. Ya, itu benar virtual. Yang sekarang banyak kan pakai alat kacamata itu. Iya, itu kan kita kan ngeliat diri kita sendiri itu di dalam environment yang berbeda. Iya. Ya. Di virtual itu gitu. Kita ciptakan sendiri kan? Iya. Kalau di film apa? Film metrik atau apa Pak? Yang Ya kalau metrik beda Pak. Kalau metrik tuh kita di dunia ini sebenarnya virtual. Jadi sebenarnya aslinya kita tuh di kapal induk gitu. Yang di mana gitu? Di Kita mana? biasa nih tak. Itu dicolokin kabel. Nah, tapi ini saya suka film metrik.
kita yang hidup tuh merasa kita nyata di Dunia ini. dunia. virtual itu ya. Padahal kita nih sebenarnya bukan di sini gitu. Lirik. Itu. Jadi mereka tuh gitu. Jadi filosofinya tuh ya sebenarnya dunia tuh nggak ada sebenarnya. Cuman apa namanya pesan moralnya tuh. Itu berarti virtual insanity ya. Jadi pesan moralnya gitu. Jadi kayak kita sebenarnya dunia ini fana lah kasarnya. Dunia asli kita bukan di sini. Dan sebenarnya karena ini bukan dunia fana, maka kemampuan kita sebenarnya unlimited di sini. Di dunia ini kita bisa nembus tembok, kita bisa terbang, Nangkep peluru. bisa nangkep peluru. Di dunia ini? Di dunia ini. Karena kita berpikiran bahwa kita di dunia nyata, terikat sama hukum-hukum dunia simulasi ini, ya kita bergeraknya ya terbatas saja. Padahal itu tadi kalau cerita ke Mang Ain itu tinggal download, kita bisa ngapain aja gitu. Nah itu di Matrix tuh begitu. Jadi kalau mau punya kemampuan tuh ya di dunia ini ya download dulu tuh, dicolokin di sono di komputernya sono, Masukin data, masuk data. Nah, di dunia itu kita langsung berubah Dan gitu. itu mirip-mirip dengan Rogo Sukmo kali itu. Pernah lihat ini nggak Pak? Film Jet Li yang ada 7 orang itu. Jet Li. Yang film Jet Li di mana dia di dunia ini ada Jet Li yang lain lagi di dunia. Oh iya. Dan dia setiap dia ketemu ini dia ambil itu Pak. Yes. Kan istilahnya The One itu kalau The One ya. Nah, dan konon juga manusia aja. Nanti ada 7 kembar yang mirip ya Pak ya. Itu katanya Nggak, Pak? pernah denger sih. Yang Itu 7 gimana? kembar yang mirip. Enggak entah mungkin dalam dunia sendiri. Tapi kalau dunia yang kayak alam dunia yang lain Dunia mungkin paralel. saya nggak punya dunia paralel gitu ya, saya nggak tahu ilmunya itu Pak. Tapi kalau emang ada orang yang kembaran gitu ya, yang sampai 7 orang kembaran, memang hampir semua sih mirip ya. Mungkin saya juga pernah lihat Pak Jam, makanya saya waktu itu agak ini saya pernah ketemu Pak Jam siapa gitu. Apa Khalid Basalam atau karena mirip. Tapi emang saya pernah ketemu juga pasien Pak Heri kok mirip dengan Ustadz apa sih gitu ya, yang suka ada di TV gitu ya. Oh, Mas Ulit, oh iya juga mirip ya. Iya. Mungkin itu ya istilah apa namanya di dunia berbeda Pak ya. Tapi kalau Rogo Sukmo sekali lagi mungkin di tataran Jawa ini ya spiritual ya Pak ya. Gitu Pak Haji. Cuman menarik sih, saya sih nggak ngerti banget ya Rogo Sukmo ya. Itu kalau Rogo Sukmo itu kalau zaman dulu kan ya katanya harus pakai ritual segala macam. Nah sekarang udah zaman modern nih, itu Rogo Sukmo tuh bisa nggak sih gitu buat dipelajari gitu dengan. Terus gimana cara membedakannya dengan halusinasi gitu, gimana tuh menurut? Ya kalau zaman dulu jelas semua pakai laku lampah Pak Haji ya. Dan zaman dulu tujuannya itu tuh memperkuat spiritualnya juga sih Pak Haji. Bagaimana dia ketemu dengan saudara pepat kalima pancarnya itu lah Pak Haji. Kakang Kawadi Ari-Ari gitu ya zaman dulu gitu Pak Haji. Atau mungkin zaman dulu juga bisa dipakai untuk menjelajahi kali Pak ya. Menjelajahi apa namanya? Kalau guru ke muridnya kali ya. Bisa melihat bagaimana atau bisa berkomunikasi antara murid dengan guru gitu. Dengan teknik Rogo Sukmo. Kalau zaman dulu. Nah, kalau zaman sekarang mungkin dengan teknologi juga bisa. Karena ada sekarang namanya ada apa? Brainwave apa Pak Haji? Brainwave. Dengan apa? Gelombang tertentu yang membuat kita juga masuk turun gelombangnya sampai ke gelombang theta ya. Menurut saya sih masuk ke gelombang theta Pak Haji. Dan di situ dia bisa mungkin pertama biasa sih visualisasi gitu ya. Kita melihat bentuk tubuh kita atau Kalau Rogo Sukmo itu apa lebih cenderung dia masuk ke dimensi lain Pak? Rogo Sukmo. Maksudnya ini kan di dunia ini kan ada dimensi-dimensi lain gitu kan. Jadi dia menurunkan gelombang itu tadi ke dimensi yang memang klop sama dia gitu. Jadi dia bisa makanya dia bisa mungkin menembus ruang dan waktu ya kan, dalam artian dia bisa tahu-tahu ada di mana gitu ya. Mana yang divisualisasikan dia ada di sana gitu. Mungkin itu dimensi yang berbeda gitu. Nah, saya pernah ikut suatu pelatihan Pak
pelatihan energi Pak ya. Yang tadi saya ceritakan itu bahwa tubuh kita dibungkus dengan energi Pak. Terus tali peraknya Pak. Tali peraknya itu ya, ketika kita keluar, tali peraknya jangan sampai putus gitu Pak. Dan tali perak itu bisa masuk ke dimensi-dimensi lain Pak. Dan bisa ketemu dengan dimensi-dimensi yang rendah gitu. Dimensi rendah kan makhluk-makhluk kayak gitu Pak ya. Dan bisa jadi kemungkinan kita ketemu dengan mereka Pak. Iya, bisa jadi. Yang penting tadi kita sudah di protect dulu dengan apa, dengan baju energi, dengan segala macam gitu ya. Nah kalau yang konteksnya dengan pengetahuan ya mungkin sekarang ada apa namanya istilahnya Pak, yang virtual itu pakai kacamata gitu, VR ya, yang kita bisa melihat ini mungkin seperti itu Pak Jamal, Pak Haji. Dan memang ilmu tentang ruh ini terbatas ya. Ya, tapi gini Pak, mungkin kalau buat saya yang awam, sebelum ke Meraga Sukma gitu ya, gimana cara kita masuk ke mimpi tapi kita sadar itu mimpi? Nah itu kayak, ya kan, kita pengen mimpi Pak Jamal gitu, kita niatin sengaja gitu pengen mimpi. Nah itu yang nggak bisa tuh. Nah, terus pas udah masuk kan mimpi biasanya kita nggak sadar Pak. Iya. Maksudnya kita nggak sadar ini mimpi, jadi kayak kita ya itu aja gitu, semau kita aja gitu. Tapi katanya kan ada orang yang bisa sadar, oh, ini gue mimpi nih, gitu. Dia bisa kontrol mimpinya. Mungkin kalau Merogoh Sukmo lebih advance dari itu ya. Ya betul. Tapi kalau dari yang hal simpel gitu, mungkin punya pengalaman apa gimana soal mimpi yang, tapi tahu ini gue mimpi nih, ini gue mimpi nih. Terus gue bisa. Ini bukan mimpi sih sebenarnya Pak. Kalau dalam sesi pelatihan kita menurunkan teknik gelombang theta Pak. Jadi kita turunkan, lalu kita visualisasikan. Pertama sih visualisasikan dulu Pak, bahwa kita melihat tubuh kita gitu. Lalu kita ajak jalan-jalan. Kita si yang mungkin sukma kita atau jiwa kita ya, kita keluar, kita melihat sekeliling rumah. Itu dengan teknik visualisasi Pak. Karena ketika dia turun gelombangnya ke theta ini ya kita dia disorientasikan Pak ya. Tapi karena kita udah di set up dulu, udah diniatkan untuk melakukan hal itu, ya kita udah di setting Pak. Kita udah keluar rumah, lihat hubungan, kan kayak gitu kan mau loncat juga bisa kan Pak. Lihat hubungan kita, rumah kita. Dan itu latihan-latihan dasarnya seperti itu Pak, basicnya. Dan saya pernah menerima pelatihan itu. Tapi sampai basic Pak ya. Oh jadi latihan dasarnya seperti itu. Kita belajar visualisasi. Visualisasi Pak, bahwa kita ketika udah turun gelombangnya, kita melihat tubuh kita lagi duduk nih. Apa lagi sila atau duduk kalau lagi tidur gitu ya. Lihat aja Pak, visualisasikan aja. Dari situ kita mencoba untuk jalan ke halaman rumah, jalan ke kamar gitu ya, kemana. Tapi kalau visualisasi itu berarti di dalam bayangan itu gelap apa terang? Sama seperti yang kemarin Pak Haji kalau sama saya Pak sih Jama. Kadang-kadang suka membayangin sih bisa ya visualisasi, tapi di napanon lah poek gitu. Sama seperti kalau Pak Jama kan kemarin cang tuh ya, cang tuh. Oh gimana cang ya kan kita gelap tuh. Sama kemarin Pak, waktu kemarin sesi yang turunin tadi, sama di mana saya ajak jalan-jalan Pak Haji dengan teknik sugesti Pak ya. Kita selalu turunkan. Pak Jama bisa mencium bau apa tuh Pak? Maksudnya kayu gitu. Pak Haji juga. Ya saya cium kenanga. Itu kan sebetulnya bisa dituntun Pak. Kita tuntun, jaga tuntun, dan kita kalau disebut visualisasi dunia, biasanya dunia lain Pak. Dunia mau apa lihat kerang apa ininya, ya dunia seperti itu Pak. Kan kemarin saat saya turunkan gelombangnya, Pak Haji bisa membayangkan nggak Pak? Ketika saya ucapkan, yuk kita ajak jalan-jalan ke taman bunga, lihat apa namanya air mancur gitu ya, lihat ini, itu kan akan terbawa Pak, seperti visualisasi ya, seperti apa ya sebetulnya, itu masuk gelombang theta kan Pak? Ya jadi latihannya seperti itu. Latihannya seperti itu. Jadi dipandu dulu Pak. Tapi pada saat dipandu, kalau yang saya rasakan tempo hari itu, jadi kita bukan gini loh. Mang Ai itu memandu kita bunga gitu ya. Terus kita itu
mencoba menghayal bunga mawar. Soalnya kan standar banget ya bunga mawar. Bunga mawar. Tapi yang muncul bukan itu gitu. Betul. Jadi Sesuai dengan keyakinan yang ada dalam kayak seolah-olah bawah sadar punya proyektor sendiri lah. Nah, Jadi gitu. Jadi kalau yang saya rasain ya, nanti kita misalkan mau ke taman bunga, kepengen kita ngebayangin taman bunga misalkan Nusantara gitu. Tapi ternyata beda. sesuai dengan Jadi pengalaman ya. ada dua. Beda nih ya mah. Satenya tata. Hanjawar nah ya. Jawa. Jigana sate Hanjawar. Jadi itu gimana tuh Pak? Maksud saya yang saya rasakan waktu itu seperti itu. Jadi kayak ada apa? Saya mencoba membayangkan sesuatu, tapi Visualisasikan ya. tetapi yang nongol ya lain lagi. Ya, karena sesuai dengan ini Pak, sesuai dengan pengalamannya sendiri Pak. Berarti Nah itu latihan dasarnya di situ Pak. berarti Bapak cuma memancing aja. Memancing aja. Memancing. Bagaimana saya menurunkan gelombangnya, setelah turun, kan rumusnya Theta itu kan disorientasi Pak. Tubuh kita di sini, tapi kita bisa memvisualisasikan apapun juga. Sesuai dengan kita tuntutan. Tapi apa yang dilihat, apa yang dirasakan ya tiap orang berbeda Pak. Karena Pak Haji mungkin juga pengalamannya dari masa lalunya ciumnya wanginya bunga kandil merenangnya. Kalau Pak Ya, Jamal buset, kandil. sering ketemunya dengan bau-bau kayu gitu ya. Karena sering apa Itu bukan bunga tai kotok. Kalau saya karena sering ketemu pernah nanam pohon bunga melati yang saya cium bunga melati dan memang persis sih bunga melati gitu Pak. Dan dari situ saya lihat bunganya, lihat pohonnya. Dan itu salah satu tekniknya Pak. Salah satu teknik dasarnya seperti itu Pak Haji. Nanti akan ditingkatkan dengan dengan ganti kemana gitu ya. Menarik sih, menarik. Seperti itu Pak. Sebenarnya. Untuk Berarti yang teknik modernnya Pak Haji ya. nanti boleh kita latihan lagi tuh, tapi diarahkan ke itu Jalan-jalan Pak. ke Gunung Salak. Ulah, gawat. Asap deh. Dasar. kayak ujuk-ujuk orang nempo orang ke sare diuk di kumah balik nah ya. Balikin toto Sukhoi lewat nih. Suka ya. Maksudnya ke rumah mungkin ya, ke rumah yang dekat gitu ya. Bisa Iya, bisa Pak. Jadi jalan-jalan misalkan di sini kan ada rumah bawah gitu ya. gitu ya. Bisa, tapi itu udah tingkat kedua Pak. Tingkat pertama harus sini dulu Pak. Yang sekitar dekat dulu, jangan nggak jauh sampai 5 meter 7 meter Pak. Iya, 5 menarik. meter. Jadi kita membayangkan gini Pak. Kita tahu ini ada tempat cuci di situ, ada kamar mandi di sana, ada kamar mandi di sini. Kalau sini jangan nanti. Nah, kalau ke sini kan bisa Pak, ke sebelah sini. Itu bisa di ini Pak dengan teknik. Sini kan ada itu warna gitu ya. Itu ada apa turun tangga. Betul, gitu. itu tekniknya Pak, teknik dasarnya seperti itu Pak. Nah dari situ ini menurut mentor saya Pak, seperti itu Pak latihannya. Boleh tuh latihan kayak gitu. Latihannya seperti itu Pak. Gini loh. Bebas kayak. Bebas lah. Gitu Pak Jiwa Pak. Itu seru juga tuh ya bisa merogoh suku. Ya astral projection ya. Kalau mungkin tatarannya kalau mau laku lampanya mungkin lumayan juga kali berat Pak. Tapi zaman dulu juga sebenarnya untuk ini Pak menyatukan ini Pak kekuatan spiritualnya. Karena dia akan bertemu dengan kakang kawadi adari Pak. Opat kelima pancer sedulur. Opat kelima pancer kan ini Pak. Hari itu ya. Hari-hari terus yang membungkus itu Placenta. pasentanya kakang kawah hari-hari opat kelima pancer. Itu yang sebutnya itu Pak. Jadi mereka untuk bertemu dengan guru sejati ya kali ya. Guru sejati ya untuk menambah dan mereka melakukan gitu. Atau mungkin zaman dulu kalau di komik-komik mah bisa keluar Rogo Sukmo ketemu dengan muridnya gitu ya. Seperti apa tuh komik-komik apa Wiro Sableng atau apa tuh. Gitu Pak Haji. Tapi apa yang ada di dalam komik atau di ini ya kadang-kadang itu juga suatu kenyataan gitu Pak. Zaman dulu apa sih yang enggak ini Pak? Kan zaman dulu juga mereka tingkat spiritualnya lumayan tinggi. Iya, tinggi. Beda dengan sekarang yang suka Tapi scrolling. kalau menurut Pak Jam tuh cara membedakan antara kita visualisasi dengan ngehayal tuh gimana? Batasannya gimana? Gimana tuh kalau menurut Pak Jam? Karena Antara visualisasi sama ngehayal karena kita juga kan sebelum tidur suka ngehayal Pak ya kadang-kadang. ngehayal. Kadang-kadang waktu kecil atau sekarang juga masih kita ngehayal
naik mobil gitu kan. Ngayal bebas lah kita sebelum tidur kadang-kadang. Nah itu apakah itu sama bentuk visualisasi atau menghayal? Pak harusnya ada secara teori ada batasan nih. Kan kita mau yang bodoh-bodoh ini kepengen nyobain juga kan ya. Kok saya pikir visualisasi mah niat Pak. Oh niat yang membedakan ya. Ya promnya itu tadi, saya mau ini, jadi udah kita tentuin sebelum kita memvisualisasikan, kita udah tentuin nih. Oke. Saya mau jalan ke lorong ini, terus saya belok kanan, saya belok kiri nih, udah kita bisa. Tapi kalau hayalan kan macam-macam. Tahu pas plek begitu kita relax, wah ini enak nih, kayaknya Indomie enak nih, kayaknya ini enak gitu. Jadi kalau visualisasi lebih cenderung terencana dan lebih terencana lah kalau saya bilang. Ada niat itu ya. Ada niat, ya? terencana ke kiri kah, ke kanan kah, awas jangan belok ke sana karena ada jurang gitu kan. Kalau hayal kan agak bablas aja udah, wah enaknya kayak gini gitu. Lebih cenderung kalau saya pikir kalau kita ngehayal relax dan lebih bermacam-macam lah, Random lebih ya. variatif. Jadi kalau visualisasi kita cenderung ke satu titik kita mau ngapain gitu. Oke. Jadi udah direncanain sebelumnya, kita mau visualisasi ini nih gitu. Nah kalau ngehayal kan nggak begitu kita rebahan, wah. Coba nanti malam saya mau coba nih. Nah, saya mau ke Pajamar yang udangkeun lah, rek sentil kurang. Saya tambahin juga, dia tambahin Pak, ada tambahan. Jadi coba kayak kerasa tuh. Pak Aino nyentil tuh penting. dia tambahan nih Pak Ji. Visual berarti kan apa Pak? Vision ya. Kita melihat dengan mata. Iya. Tapi kalau visualisasi berarti dengan apa Pak? Bukan dengan mata ini kan Pak? Ya. Dengan mata apa Pak? Itu dengan mata ketiganya kan Pak? Sini lah Pak. Dengan mata ketiganya Pak. Dia melihat. Karena dia bisa membayangkan. Kalau ilmu ini mah yang bisa pelajari pangracutan kali Pak. Jadi kita bisa memvisualisasikan. Misalkan saya lihat satu objek misalkan, nah ini objek yang ini ada tumbler sini. Saya lihat lalu saya menjamkan mata dan itu akan ada terus di benak saya Pak. Oke. Kita memvisualisasikan. Tapi dalam hal ini kita visualisasikan dengan spiritual. Kita menggunakan visualisasi Pak. Membayangkan sesuatu. Bukan menghayalkan Pak. Hayal kan lebih ke angan-angan ya. Iya. Lebih ke kosong. Jadi hal yang kosong di angan-angan itu. Jikalau itu angan-angan berarti Pak. Berarti biasanya kalau angan-angan itu agak nggak nyaman ke tubuh Pak. Coba kalau kita banyak angan-angan Pak, nggak nyaman ke tubuh kita. Seperti kita dimasukin sesuatu gitu, suatu energi negatif gitu. Tapi kita visualisasi, kita memvisualisasikan Pak. Dan kalau visual secara ini kan dengan mata, dua mata kita kan Pak melihat visual. Tapi ketika visualisasi yang ini berarti ada di mana Pak? Ada di gelombang otak kita Pak. Dan konon yang ketika Rogo Sukmo itu katanya sih Pak, bukan jiwanya atau apanya yang keluar Pak. Katanya kameranya Pak. Ada yang pernah nerangkan saya seperti itu. Shutternya kebuka, Pak. Ini kameranya dia kemana-mana dia. Kayak itu ya. Bisa ngebayangin nggak Pak? Kayak drone gitu ya. Jadi kayak drone betul. Kita punya drone, terus lepas, itu ada drone, ada kamera. Nah ini tepat Pak. Kita kayak gitu mungkin ya. Ini Pak. Mungkin, saya nggak tahu sih. Jadi si ini kamera ini kan shutter gitu ya, kebuka Pak. Jadi si kamera bisa kemana-mana. Dan ini saya pernah ketemu Pak dengan pasien yang sering melihat hal-hal yang kayak gitu Pak. Bentar-bentar dia kayak orang kesurupan. Jadi teman-teman dia ini Pak, guru senam. Tapi emang nggak tahu indigo, nggak tahu terlalu berlebihan atau gimana. Tapi kalau dia udah kayak gitu, datang ke rumah saya Pak, minta ditutup cakra mata ketiganya dan itu alhamdulillah sih bisa. Nah kata teman-teman ya, oh Pak dia mah parah kalau dia diajak ke curug gitu ya, curug hijau, ke curug apa gitu ya, suruh bawa curug, salah satu ada yang bawa cerutu. Ada yang bawa bukan cerutu sih apa sih kayak lisong apa cerutu mahal kali ya. Bawa itu Pak kayak bawa rokok lah gitu ya, rokok ini. Jadi kalau misalkan dia perempuan Pak, jadi kalau mereka hobinya main dengan kita lagi gitu, dan dia bisa kebuka Pak. Dan menurut saya sih emang orang yang kebuka itu ya shutternya kebuka Pak. Ada beberapa yang saya ketemu dan mereka, hari saya kemarin ketemu dengan nenek-nenek katanya. Itu secara fisik kali ya kelihatannya. Jadi ketemu dengan nenek-nenek Pak katanya. Ya. Di rumah saya lewat aja gitu ya. Ngapain nih si nenek-nenek lewat lagi? Keluar dari itu kan di dalam rumah ada taman Pak. Ada taman, ada gerojokan
ikan ya. Nah, ya keluar dari situ Pak, jalan sana gitu. Dan menurut saya tuh yang kayak gitu yang ngeliatnya shutternya kebuka Pak. Ya, ya. Nah orang yang body astral, saya pernah dijelaskan salah satu teman saya, itu sebenarnya kameranya Pak. Kameranya kebuka dia. Mungkin yang tadi Pak Haji ini, mungkin drone-nya kebuka ya. Iya, lihat tuh. Jadi dia kemana-mana gitu ya. Jadi dia kalau mau hubungin mungkin drone-nya itu drone canggih kali ya. Bisa ada suaranya gitu, bisa ngobrol dengan drone lain gitu. Drone-nya gitu. Mungkin bisa seperti itu Pak. Kita gambar apa? Kita digambarkan seperti itu kali Pak. Itu kita kalau DJI ketemu kan Esa hiji mah itu apa Xiaomai. Ya, ketemu. Coba ntar malam teh sah. Nah, coba Pak. Nanti sendiri gitu ya, salah satu itu atau keharewasan gitu ya. Woi, lupa majikan ya si Drake tuh. Tidur gitu. Ya kan ya mana tahu bisa kan kita coba kan. Ya. Kita harus dicoba kayaknya. Dan niat kita kan baik. Karena drone canggih juga kan nanti bisa ada suaranya kali Pak ya. Bisa berinteraksi kali ya. Udah sekarang drone mah udah. Udah ya ada ya. Bisa berinteraksi gitu ya. Ya kan lagi-lagi kayak gitu bisa dibuktikan sama teknologi kan. Ya, betul. Kita bisa belajar dari teknologi gitu. Sebenarnya Merogo Sukmo tuh sama kayak kita apa meeting online gitu. Zoom meeting. Zoom meeting ya. Itu kan bukan apaan gitu kan, gelombang juga Pak. Iya, betul. Yang sampai di depan muka kita kan harus gelombang itu. Iya. 5 tahun yang lalu Pak, belum ada video call. Orang masih belum kepikiran video call kayak gimana. Hebat amat nih HP ya kalau ada video call kan. Kita masih gitu kan pikiran Sekarang kita. udah biasa. Karena pikiran kita masih belum nyampe ke sana. Iya. Tapi ternyata sekarang udah video call udah. Ya zaman-zaman film tahun-tahun 80-an kan Pak, yang kayak Star Trek gitu. Iya. Ya, ngobrol gitu kan, ada kayak ada video Ya call. terus udah gitu ini lagi ini nih lihat tuh gitu kan. iya kan? Itu Aneh kan kan? sama kayak itu kan. Padahal lewat mana? Ih, canggih banget gitu. Jumuan waktu saya masih kecil Pak. Bayangin saya orang 70-an. Ketemu film Star Trek. Ternyata kita bisa, ngerasain ya. dan bisa kalau ngomong dari jauh bisa tinggal mencet itu yang Iya, gambar bintang itu. gambarnya. Hebat juga nggak pakai kabel kan kira kabel dulu. Kita kan nggak usah mencet. Halo. Terus dia bisa ini, bisa apa? Pindah ke mana? Sebutnya apa? Teleportasi ya. Ya pakai koordinat kan. Cicit pindah. Baru teleportasi yang belum ke apa? Kenyataan tuh. Yang di film itu tuh. Sekarang kayak dia ngomong Udah kenyataan itu. ya. Terus yang si siapa? Mr. Spock. Yang Mr. Spock. AI-nya kan? Kan udah ada ya. Itu dulu Pak. Itu kan Dia kan canggih ya pikirannya. ya itu ya. Ya. Ngerebing itu kan. AI kan dia cuma berbentuk robot kan si Mr. Spock itu. Mr. Spock yang ngerebing itu ya. Dan saya paling seneng apa Pak? Kalau dengan lawannya tinggal sentuh, cek, strum kan. Sentuhan listrik gitu. Yes benar tuh. Berarti kan tuh pada zaman itu kita kan wah nggak mungkin lah ini mah gitu mah ini entah tahun berapa ribu gitu terus Nggak pernah ngebayangin Pak bakal ada gitu. Kan 5 tahun yang lalu kan si video call masih iya belum masih ada masih gambarnya ya ketemu ya masih lemah ya. Tapi sampai sekarang juga saya ya karena orang awam mungkin ya. Sampai sekarang saya masih terkagum-kagum tuh Pak bisa lewat udara tiba-tiba nongol aja gitu. Udah warna segala macam. Sampai sekarang saya masih terkagum-kagum gitu ya. Makanya zaman dulu kan TV itu sebutnya si kotak setan kan. TV zaman dulu itu waktu keluar tahun 60-an atau 50-an tuh Pak. ini kotak iblis ya Bisa keluar gambar. dan ayo pasar ya nah ini Walaupun mas ngumpul semua ada handphone sekarang Iya, pasar menjadi lebih dekat. pasar di dalam genggaman coba itu kebayang nggak berapa tahun sebelumnya? Tapi emang benar ya kata Nabi ya. Makin ke sono makin dekat gitu. Pasar makin dekat. Benar ternyata makin dekat ya. Ya selain mal-mal juga ada di mana-mana gitu. Tapi dulu kita kan nganggap pasar teh pasar tradisional, gitu kan. Iya. Dan gambar-gambar makin mudah Pak. Iya. Sekarang mau pasar dalam genggaman coba Kebayang nggak, kurang Pak? dekat apa lagi Zaman dulu foto apa? Jepretnya pakai lampu apa itu? Zaman bahwa itu zaman bulan yang kayak kotak itu kotak Ya sampai ngumpulin dulu penuh jepret gitu. Jepret gitu. Terus udah gitu ganti pakai roll ya kamera. Itu masih kebayang nggak Pak? Kalau satu aja angus semua itu. iya bubar Kayak pakai apa dulu? Pakai apa Ricoh apa dulu tuh? Kok Fuji. Fuji film. Saya kalau ini kan di Surken tuh
Ini Pak, ini kebakar Pak, asal kebakar, momennya kita bagus. Coba kalau zaman sekarang Pak. Makanya anak sekarang mah nggak tahu, awas lu jangan kadang-kadang ntar kebakar. Nah, kalau kita masih ngerti Iya, ya, masih foto kebakar tuh. Foto kebakar ya. Kalau sekarang mah tinggal asal cepret kan Pak. Mau ribuan kali cepret. Ah jelek, delete. Tapi kebayang nggak Pak? Kok bisa ya satu objek bisa ketangkap dengan kamera ini? Kita kan hanya mikir dapat kan, tapi kita ngebayang nggak prosesnya Pak? Iya itu dia. Proses pencahayaan. Iya. Kalau zaman dulu masih kebayang dah di crack gitu ya, film nanti di ininya negatifnya di ini direndam gitu ya, ada apa sebutnya tuh? Kayak proses cetak Kamar offset itu lah, kamar, gitu kan. kamar itu. Kamar gelap itu Kamar gelap. nanti jadi satu foto. Tapi kalau sekarang mau ribuan kali jepret juga nggak akan habis-habis itu. Sepanjang HP-nya masih bisa nyala. Nah, fenomena ini kadang nggak. Nah kadang-kadang kita ngelihat budaya atau mistis atau apapun kita dulu sekarang itu jawabannya di teknologi Pak. Betul. Itu kadang-kadang begitu dan Setuju, Pak. kalau buat saya pribadi saya melihat bahwa kebenaran keberadaan Tuhan juga bisa dilihat dari situ, makin kesini semakin nyata. Ya, betul. Allah tuh makin nyata gitu. Makanya saya nggak habis pikir kalau ada orang yang makin paham teknologi, makin banyak ilmu, tapi makin jauh dari Allah gitu, makin jauh dari Tuhan gitu. Makin nggak percaya. Karena menurut saya sekarang nih zaman saya kan, atau anak-anak zaman sekarang, zaman kita dulu kan kayak kantong macan, ngelipat bumi gitu kan. Gitu nih. Tapi sekarang tuh ada teknologinya. Dulu telepati, sekarang udah ada teknologinya. Oh berarti bener gitu zaman dulu, ya kan? Nah dari situ kita berpikir lebih dalam lagi. Ternyata Allah tuh ada loh dari setiap balik teknologi itu tuh ada loh Pak. Seperti Nabi Sulaiman, Pak. Ya. Dia Kebenaran. membang angin. Isra Mi'raj juga kan sekarang banyak dibahas sama orang bule tuh. Black hole ya. Black hole. Apa? Black hole. Waktu yang Lubang hitam tuh ya. Lubang hitam. Jadi diperkirakan itu menurut dia mengadop ayat-ayat, ada ayat-ayat Al-Quran surat apa Isra ya mana ya? Itu tuh persis gambaran si surat itu tuh sama black hole. Oh yang bintang ditelan. Jatuh, bintang jatuh. Bintang jatuh. Bintang yang jatuh. Itu si black hole tuh bisa nelan bintang. Pak. Ya. Jadi bintang-bintang yang udah mati, pelan-pelan mati, sama dia di ini. Ditelan, jatuh. Kayak jatuh. Dimakan bintang. kayak dimakan gitu. Pernah ini ya Pak, Ari Ginanjar Agustian itu, nggak bertanya kepada AI itu, berapa luas ini, berapa luas dunia yang ini dulu galaksi ini, galaksi mana lagi bang, sampai jaraknya tuh bisa triliunan itu, triliunan cahaya. Ari Agustian ya, karena saya lihat di videonya, kalau misalnya saya masih punya deh, coba nanti kita cari. Itu kita bertanya kepada AI Pak, hitung jarak ini gitu ya, sekian. Ini baru jarak di bumi aja nih Pak. Baru di antar galaksi. Galaksi kita ada ini apa? Bima Sakti. Bima Sakti. Ada Andromeda. Ternyata di atasnya ada lagi, Pak. Subhanallah ya. Coba ini perjalanan Isra Mi'raj, Pak. Kalau mau sekarang lagi Isra Dan Mi'raj. kan dia Nabi Muhammad SAW tuh balik itu bantal katanya istilahnya ya bahasa Arab tuh di bantalnya masih hangat gitu. Dan katanya tuh menurut yang itu tuh yang saintis itu awalnya kan bilang orang yang sudah masuk ke black hole itu nggak akan mungkin kembali. Setelah kesini ternyata bisa. Oh gitu. Bisa dibuka Terakhir Stephen Hawking yang bilang bisa. Kalau lu dengan rumus yang rumit lah. Jadi bisa sebenarnya balik. Jadi kayak black hole tuh kayak mempercepat kayaknya ya apa? Nah, kayak apa sih? Port. Mungkin kayak apa ya? Oh, kalau di orang-orang saintis bilang dan di Al-Quran tuh diartikannya apa gitu. Jadi seperti portal ke dimensi lain. Yes. Nah, ini menarik Pak. ini menarik nih Pak. Antara diperjalankan kan kalau Rasulullah ya. Dengan ngerogoh sukma ini Pak. Kalau sukma istilahnya hal yang kecil lah ya. Istilah kalau di ini juga. Kalau dibandingkan dengan Isra Mi'raj ini. Itu kan benar-benar diperjalankan Pak. Dari mana? Dari Isra kan perjalanan malam itu kan, Mi'raj naik ke atas sampai ke Masjid Aqsa. Dari Masjid Aqsa. Tapi kan makin kesini kan makin pada zaman itu kan dari Mekah berarti ya, dari Mekah ke Palestina. Yerusalem itu
3 bulan itu pakai Perjalanan, kuda ya? tercepat perjalanan. Ya kan? Tapi sekarang dengan teknologi sekarang bisa cuma berapa jam? Benar nggak? Betul. Berarti kan udah dikasih tahu dulu pikirannya belum sampai. Nih sekarang nyampe kan? Nah sekarang mungkin 1000 tahun ke depan orang udah bisa, wah sekarang aja udah ketahuan kan Miraj tuh kayak gimana, orang-orang sekarang udah mulai, oh ternyata tuh bisa gitu loh. Ya sekarang kan udah dibuktiin tuh Isra-nya mah udah pasti mungkin lah. Cuma berapa jam sekarang naik pesawat. Apalagi pakai pesawat tempur. Lebih cepet lagi kan. Ini jarak antara langit dunia aja itu udah berapa ini Pak? Ini masih di waktu di Titanic itu masih di langit dunia ya Pak? Iya. Langit dunia itu misalnya ada galaksi. Iya. Di atas galaksi ada teman-temannya lagi, galaksi Mars itu Andromeda. Dan di atas lagi ada lagi. Nah itu belum menembus ke langit kedua ya Pak? Iya. Itu jaraknya udah berapa ribu tahun cahaya? Miliar triliun kali. Ini Cahaya. kalau kita malam ngelihat bintang kedap-kedip itu cahaya berapa tahun yang lalu itu. Berapa ribu tahun yang lalu. Bener ya? Iya. Bener ya? Itu berapa Bukan tahun yang kita Sekarang lihat ini. itu lagi ngintip, enggak itu tuh. Mungkin sekarang udah ketelan black hole gitu. Bobo enak bintangnya nggak sewa. Iya. Iya kan? Yang kedap-kedip itu ya? Nah, kan bisa aja Pak. Itu yang terang kalau malam itu. Ya, itu ya. cahaya berapa ratus, berapa ribu tahun yang lalu baru nyampe ke sini kan. Baru nyampe ke mata kita gitu. Kebayang nggak Pak ya? Nggak kebayang saya. Kebayang ya? Betapa maha besarnya Allah ya. Iya Pak, makanya saya sih ngelihat kayak Merogo Sukmo, teknologi-teknologi kayak seperti itu, itu dibuktikan sama teknologi gitu. Berarti keberadaan Allah juga nanti akan semakin nyata sebenarnya. Karena kita Dengan bisa ngelihat penciptaannya dari juga udah, kita iya, udah- semakin nyata. Sekarang kan udah banyak kan Nah, yang ngulik Quran itu kan karena banyak Iya, berkesesuaian sama sains modern. iya sains modern. Karena kita beda sama orang zaman dulu. Zaman dulu kan yang jadi teknologi itu menurut saya sih badan manusianya sendiri kan. Diolah dengan laku lampah, dengan Ya, betul. diolah dengan segala rupa lah. Akhirnya bisa memuncai kemampuan. Kalau sekarang kan kita ya teknologi karena badan kita udah beda. Nah, itu dia. Karena jarang diolah badan Ya kita. makanya udah beda sekarang. Jadi tidak sensitif, Pak Ji. Karena emang manusia itu makhluk mikrokosmosnya Pak ya. Dan alam semesta itu makrokosmosnya Pak. Jadi kita emang gambaran di alam semesta ini Pak. Tubuh manusia kan gambaran Pak. Iya. Gambaran di alam semesta ini. Kalau tadi menginterpretasikan yang tadi diutarakan sama Pak Haji, mungkin begini ya. Dulu kan olah tubuh tuh luar biasa, Pak. Bener tadi, tubuh tuh alatnya tuh tubuh. Gitu loh. Toolsnya tuh tubuh. Nah, sekarang karena udah ada teknologi, jadi tubuh kita ini tidak maksimal gitu, Pak. Kayak misalnya gini lah, kenapa tentara Amerika sama tentara Indonesia gitu kan, kadang-kadang pebalap-balap nembak, Pak jago-jago nembak jagoan Indonesia. Iya, kan suka ada lomba, latihan perang bersama tuh. Iya. Ya. Karena mereka udah di Teknologi. teknologinya udah luar biasa. Jadi tentara Amerika pakainya udah pakai pantau gitu kan. Tapi menarik tuh Pak. Tapi kalau Tadi tapi Indonesia jago-jago Pak, Iya, ukur jago-jago. angin juga masih manual Nah, loh. itu dia. menarik Pak. Tadi Pak Jamal bilang kembali lagi ke mantra Pak ya. Alat pikiran. Ya. Berarti karena kita harus berpikir Pak. Hmm. Bukankah kita harus berpikir Pak ya? Karena kita diperintahkan untuk berpikir Pak ya. Akhirnya terjadi apa? Penemuan teknologi-teknologi. Iya. Itu hasil dari apa Pak? Dari olah pikir. Dulu Pak, ini mah teori konspirasi ya. Awalnya olah tubuh kita Pak, yang dibatasin. Udahlah pakai teknologi aja gitu kan. Itu yang dibatasin Pak. Sekarang otak kita yang lagi dibatasin dengan keluarnya AI. Betul. Kita dibatasi Pak ya. Iya. Wow, ini sebenarnya pengen lanjut lagi nih, lagi seru-serunya. Tapi ini ajar maghrib, kita break dulu. Mungkin nanti kalau ada kesempatan kita sambung lagi. Terima kasih atas waktunya, perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.